ada ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. Ana aqul bainana wa bainakum as-salaf, bainana wa bainakum al-kutub, kana fayakun al-bid'ah bainana wa bainakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada al-aslul khamis, berhubungan dengan permasalahan wali, di mana kita baca pada pertemuan yang lalu beberapa tanbihat dari perkataan para imam bahwasanya kewalian itu tidaklah identik dengan perkara-perkara aneh yang dibawa olehnya. Bahkan walaupun dia melakukan suatu perkara yang luar biasa, terbang di udara, berjalan di atas air, atau bahkan masuk ke bumi misalnya, ini bukanlah tolak ukur dia wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang menjadi tolak ukur adalah apa? Kecocokan amalan dia dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena itu hal yang nampak, hal yang zahir, yang merupakan bukti keimanan dan ketakwaannya. Karena kriteria kewalian kembali pada dua unsur ini, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini perkara penting untuk dipegang erat-erat, karena banyak manusia terkecoh, juga masalah pengobatan. Masalah pengobatan banyak sekali korban. Kalau sudah bisa mengobati misalnya dengan sebab orang tersebut, seorang yang sakit sembuh, akhirnya dianggap sebagai wali. Bahkan sebagiannya mencapai tingkatan kesyirikan. Kenapa? Ketika meminta kesembuhan kepada orang tadi, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini dialah yang bisa menyembuhkan, maka ini bisa jatuh dalam syirik. Sekarang kita baca penukilan dari Syekh Sulaiman bin Abdullah ibn Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullah ta'ala, dari kitab beliau Taysirul Azizil Hamid. Yang kitab ini, ikhwan, salah satu kitab awal yang mensyarah kitab Tauhid, Taysirul Azizil Hamid, yang dikarang oleh cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu Syekh Sulaiman Al-Syekh. Beliau mengatakan, wa bil jumlah fa awliya'ullahi hum ahbabuhu al-mutaqarribuna ilaihi bil fara'idhi wan nawafil wa tarkil maharim. Dan kesimpulannya, maka wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu adalah ahbabu, orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bil faraid, dengan amalan-amalan yang wajib, wan nawafil, dan amalan-amalan sunnah, wa tarkil maharim, dan meninggalkan keharaman-keharaman. Baik. Al-muwahhidun lahu, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya keluar dari kriteria wali ya orang-orang melakukan kesyirikan. Nah, alladzina la yusyrikuna billahi syai'a, yang
tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini diingat-ingat. Ini kriteria wali. Yaitu orang-orang berarti yang beribadah pada Allah. Makanya kalau diklaim wali kemudian dia meninggalkan salat, ini sudah apa? Sudah tidak masuk pada kriteria wali yang benar. Atau berbuat keharaman, berbuat fahisyah, zina atau liwat, waliyadzubillah. Wa illam tajri ala aidihim khawarik, walaupun tidak terjadi dengan sebab tangan-tangan mereka itu khawarik yaitu hal-hal yang menyelisih adat kebiasaan. Sama dari kharikul adah, yaitu perkara yang luar biasa, luar dari kebiasaan. Seperti tadi misalnya dibakar tidak panas, berjalan di atas air, di atas udara dan seterusnya. Fa in kanatil khawariqu dalilan ala walayatillah faltakun dalilan ala walayatis sahiri wal kahini wal munajjimi wal mutafarrisi wa rubanil yahudi wa nasara wa ubadil asnam. Baik. Seandainya saja al-khawariq, itu perkara-perkara yang luar biasa itu merupakan dalil atas kewalian seseorang, bahwasanya dia itu wali Allah, maka tentunya akan menjadi dalil tentang kewalian penyihir. Berarti kalau demikian penyihir itu wali. Karena apa? Dia mampu mendatangkan hal-hal yang luar biasa. Nah, bisa naik sapu terbang gitu. Nah, para nenek sihir, nah, kemudian melakukan hal-hal yang luar biasa, yaitu di luar kebiasaan manusia. Wal kahin, dukun-dukun, wal munajim, ahli nujum, wal mutafarris, ahli firasah, yang mengklaim ilmu gaib, meramal. Warubanil Yahudi wa Nasara, dan pendeta-pendeta Yahudi dan Nasara, karena pada mereka itu akhwanifillah juga banyak sihir-sihir. Baik. Apalagi pada orang Yahudi. Ingat bagaimana seorang Yahudi menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa ubadil asnam, dan para penyembah berhala. Baik. Dan kebanyakan dukun ya ubadul asnam, para penyembah berhala. Sehingga dibantu oleh para syaitan untuk semakin menipu. Si dukun ini juga menipu orang lain, karena hakikat yang tertipu pertama kali adalah dukun itu sendiri, kemudian orang-orang yang terkecoh dengannya. Fa innahum yajri lahum minal khawariqi uluf, sebab ya terjadi untuk mereka berupa perkara-perkara yang luar biasa itu beribu-ribu, ribuan hal-hal yang di luar adat kebiasaan manusia. Tapi walakin hiya min qibalis syayatin, akan tapi hal itu datangnya dari arah syaitan. Nah, bisa apa? Jin membawa terbang bisa. Karena memang di antara jenis-jenis jin ya mereka mampu terbang. Nah, mereka melakukan gerakan lebih cepat, jauh lebih cepat daripada manusia. Sehingga orang ketika menjalin hubungan dengan para jin, kemudian menyetujui
persyaratan-persyaratan mereka yang menjerumuskan dalam kesyirikan, ya akan akan dibantu. Fa innahum yatanazzaluna alaihim limujanasatihim lahum fil af'ali wal aqwal. Ini juga faedah penting untuk diperhatikan. Karena sungguhnya para syaitan tersebut turun kepada orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai wali Allah ini, penyihir, dukun, ahli nujum. Nah, para syaitan turun kepada mereka. Kenapa, ikhwan? Limujanasatihim lahum fil af'ali wal aqwal. Kenapa? Karena selarasnya, ya, mujanasah, ada keserasian, ya, ada keserasian antara syaitan tersebut dengan mereka dari sisi apa? Af'al wal aqwal, perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan. Perbuatannya jauh dari ketaatan, keharaman-keharaman, bahkan kesyirikan, sama dengan syaitan berarti. Demikian pula perkataan-perkataannya, perkataan yang buruk, tidak ada kebaikan padanya, perkataan yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, seperti perkataan-perkataan syaitan. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita semua dari dari menyerupai syaitan dalam banyak hal. Di antaranya apa saja yang kita dilarang dari suatu perkara, dikarenakan itu bentuk penyerupaan terhadap syaitan. Inda sigar. Apa Muhammad? Memakai sendal satu. Syaitan pakai sendal kan? Memakai sandal satu, hikmahnya karena menyerupai syaitan. Nah, kita dapati nas yang sharih demikian. Apa yang lebih sharih? Memakai dengan tangan kiri, sandal. Taib, la ta'kulu bishimal fa inna syaitan ya'kulu bishimal. Jangan kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kiri. Ya. Makanya orang-orang kufar dan mereka yang dekat dengan syaitan, ya karena sejenis syaitan, tidak peduli dengan hal ini, makan dengan tangan kiri. Sehingga Nabi SAW larang umatnya menyerupai syaitan. Hal yang lain apa? Rifi? Qailulah misalnya, qilu fa inna syaitan la taqilu. Nah, qailulah telah kalian tidur siang walaupun sebentar, istirahat siang. Nah, istirahat siang. Tidak harus terlelap betul ya kan. Penting berusaha istirahat di siang hari. Kenapa? Fa inna syaitan la taqilu. Karena sebenarnya syaitan itu tidak melakukan qailulah. Nah, kenapa? Karena dia siang hari memanfaatkan, sebisa mungkin menjerumuskan manusia sebanyak-banyaknya dalam keharaman. Bahkan malam pun mereka bergentayangan. Maka jangan kalah semangat dengan syaitan. Tapi syaitan semangatnya bukan main untuk mencari teman menuju neraka jahanam. Maka dia kita bersemangat untuk mengumpulkan sebanyak mungkin amalan dan menyeru manusia sebisa mungkin pada kebaikan. Apalagi Indah Ismail? Baik, berbuat tabdzir. Nah, tabdzir dengan semua jenisnya, kawan. Menyanyiakan harta. Nah, baik. Kenapa?
innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Karena orang yang berbuat tabdzir saudaranya syaitan. Ini bukan lagi teman, ikhwannya. Nah, ikhwan syayatin. Maka jangan mau menjadi apa? Saudara-saudaranya syaitan. Dan yang lainnya banyak. Dari semua perkara-perkara yang haram. Nah, pada asalnya yaitu kita mencocoki perbuatan syaitan, ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kama qala ta'ala hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim. Maukah aku beri kabar kepada kalian siapa yang turun kepadanya syaitan-syaitan? Syaitan-syaitan itu turun pada apa? Kulli affakin athim. Kepada setiap orang yang apa? Sangat pendusta dan pendosa. Makanya ini juga hati-hati kawan. Pada zaman sekarang seorang terkadang melakukan suatu hal atau menyebar suatu berita yang tidak dia cek kebenarannya, ternyata isinya dusta, kemudian tersebar ke mana-mana, itu tersebar ke penjuru dunia. Ini sangat mudah kawan. Kedustaan yang tersebar ke penjuru dunia. Nah, dengan kita sebar di media-media sosial, hati-hati. Nah, seorang yang menyebar kedustaan yang begitu luas, sengaja atau tanpa sengaja, harus berhati-hati dari hal tersebut, karena ancamannya berat. Dan padanya apa? Padanya turun syaitan yang banyak untuk mendorong, mendukung. Faqala ta'ala wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Ini juga seorang yang apa? Yang lalai dari berzikir dan meninggalkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syaitan menjadi qarinnya, menjadi teman dekatnya. Allah Subhanahu wa taala jadikan syaitan untuk menjadi apa? Teman dekat dia, menyesatkannya dan menjauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya benteng seorang mukmin yang paling kokoh adalah zikir. Nah, zikir, sehingga tidak pantas seorang talib kemudian apa? Takut dari jin, takut dari syaitan. Nah, ini sesuatu yang tidak pantas. Baik. Qala rahimahullahu taala wa tajidu 'umdata katsirin minan nasi fi i'tiqadihimul walayata fi i'tiqadihimu al-walayata fi syakhsin annahu qad sadara anhu mukashafatun fi ba'dil umur aw ba'dil khawariqi lil 'adah. Dan engkau dapati yang menjadi umdah, yang menjadi patokan katsirin menanas mayoritas dari manusia fi i'tiqadihimu, pada keyakinan mereka, al-walayata, yaitu kewalian, sebagai apa? Sebagai maf'ul dari i'tiqad. Kalau mau diubah menjadi fi'il apa? Ya'taqiduna al-walayata. Ini masdar diidhofahkan kepada
fa'ilnya, kemudian al-walayata sebagai maf'ulnya. Jadi menjadi patokan mayoritas dari manusia dalam keyakinan mereka tentang kewalian fi syakhsin pada seseorang, annahu qad sadara anhu mukasyafatun fi ba'dil umur, bahwasanya telah muncul pada diri itu mukasyafah, yaitu disingkapkannya tabir ghaib. Dan karena perkara yang ghaib kan tertutup dari kita. Menurut mereka kalau sudah tabir perkara ghaib disingkap bagi orang itu, ini sudah derajat apa wali. Ini namanya mukasyafah, mampu melihat hal yang ghaib. Au ba'du al-khawariqi lil 'ada, atau muncul darinya sebagian perkara-perkara yang di luar kebiasaan. Misal contohnya an yushira ila syakhsin fayamut. Ya, dia mengisyaratkan, dia tunjuk orang itu mati. Nah, cuma ditunjuk saja mati. Ini luar biasa, ini wali, jangan main-main. Nah, bagaimana wali yang ditunjuk seorang muslim misalnya? Nah, dia bunuh seorang muslim. Ini bukan wali jelas. Aw yatiru, atau an berarti. Aw yatiru fil hawa'i ila Makkah. Aw ghairiha ahyana, tapi dia terbang di udara menuju ke Mekah, atau yang lainnya kadang-kadang, tempat lain kadang-kadang. Dan di sebagian hikayat tentang wali ini alhamdulillah dinampakkan oleh jin, sebenarnya ditipu dia seakan-akan dibawa terbang ke Mekah. Karena memang yang disesatkan pertama kali ya orang yang mau ditunjuk sebagai yang ini menganggap dirinya sebagai wali, agar keluar dari syariat. Nah, digambarkan bahwasanya dia sampai Mekah, kemudian tidur, ternyata ketika bangun tidur di mazbalah, di tempat sampah. Ditimbulkan oleh jin seakan-akan dia ke Mekah, sholat di Ka'bah, ternyata dibawa ke mazbalah, ke tempat sampah, tempat-tempat yang kotor. Dan ini banyak, kawan. Nah, terjadi pada wali-wali syaitan, ditipu sebenarnya mereka, kemudian menipu manusia yang lain. Au yamshiya fil 'alal ma', atau dia berjalan di atas air. Nah, au yamla'a ibriqan minal hawa, atau dia memenuhi ibriq, ya memenuhi ceret dari udara. Langsung mengeluarkan air mungkinkah atau bagaimana? Au yukhbira fi ba'dil awqati bi syai'in minal ghaib, atau dia mengkhabarkan pada sebagian waktu-waktu sebagian dari perkara ghaib. Au yakhtafiya ahyanan an a'yunin nas, atau tersembunyi kadang-kadang dari penglihatan manusia. Bisa ngilang, bisa menghilang. Ini wali ini, enggak kelihatan. Ujung-ujungnya pencuri. Baik. Au yukhbira ba'dan nasi bima suriqalahu au bihali ghaibin au marid, atau mengkhabarkan kepada sebagian manusia dengan apa-apa yang dicuri darinya, atau tentang kondisi seorang yang hilang atau seorang yang sakit. Dan ini banyak dari para dukun. Dan sayangnya banyak kaum muslimin yang tidak sadar ketika kehilangan sesuatu datang ke dukun, dianggap wali. Kalau dukun yang kejawen ya sudah jelas tidak dianggap wali, tapi kalau levelnya Pak Kiai, sudah ini wali. Padahal ya sebenarnya intinya sama, minta bantuannya kepada para jin
ada motornya hilang, tanya di mana motornya. Karena mereka bekerja sama dengan jin, dan jin cepat gerakannya, bisa saja. Kemudian ditemukan. Sebagaimana juga tanya tentang anak hilang, misalnya di mana. Karena yang menyembunyikan juga, yang mencuri juga jin juga. Kerjasama dengan jin yang lain. Ini untuk penyesatan, untuk menyesatkan manusia. Siapa yang betul-betul memiliki tauhid yang benar dan siapa yang tidak. Atau orang sakit memindahkan penyakit ke ayam. Terkadang ada yang sembuh dengan sebab itu sebagai ujian. Aw anna ba'dhan nasi istaghatha bihi wa huwa ghaibun aw mayyitun fara'ahu qad jaa'a faqad hajatahu aw nahwa dzalik. Atau bahwasanya sebagian manusia meminta pertolongan, istighatsah, padahal orang tersebut ghaib, orang tersebut tidak ada di sisinya, jauh, atau dia sudah mati, disebut namanya. Kalau yang hidup misalnya ke muridnya, kalau kamu kesulitan atau ada perkara, ada masalah atau dirampok, sebut namaku 3 kali, pijak bumi misalnya, aku akan datang. Nah ini jin, jelas itu jin, bantuan jin. Atau kalau sudah mati kemudian datang, tiba-tiba datang, fara'ahu, dia melihatnya, datang dan menunaikan kebutuhannya. Itu yang semisalnya ini. Bukan patokan wali-wali Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Makanya dikatakan oleh Syekh, walaysa fi syai'in min hadhil umuri ma yadullu ala anna sahibaha muslimun fadlan an yakuna waliyan lillah. Tidak ada pada sedikit pun perkara-perkara ini yang menunjukkan bahwasanya orang yang memilikinya itu adalah seorang muslim, apalagi untuk menunjukkan bahwasanya dia itu wali Allah. Bukan patokan. Untuk menunjukkan dia muslim saja bukan patokan kalau dia tidak mentauhidkan Allah. Bahkan kebanyakannya mereka ini musyrik, kafir. Dari sini kita ketahui alhamdulillah, banyaknya manusia yang keliru memang dalam permasalahan wali-wali ini. Apalagi dengan banyaknya propaganda di media-media sosial tentang kewalian. Nasallallahu alaihi, maka pahami dengan baik. Pembahasan tentang masalah wali ini kriterianya juga tanbihat yang bagus dari para a'immah agar tidak terkecoh dengan penampilan luar dan hal-hal yang menyelisih kebiasaan manusia. Kalau dilihat dia itu menyelisih Alkitab dan Sunnah, maka jangan terkecoh. Tapi kalau amalannya adalah sesuai dengan Alkitab dan Sunnah, kemudian satu saat terjadi hal yang di luar kebiasaan, seperti misalnya apa yang terjadi pada pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana mereka mampu menaiki dengan kuda-kuda mereka melewati sungai. Itu karamah yang Allah berikan kepada para walinya. Juga yang terjadi pada Umar bin Khattab ketika dia berkhutbah kemudian melihat pasukan yang dipimpin oleh Sariyah al-Jabal. Untuk apa? Lihat ke gunung. Untuk apa? Menuju ke gunung agar bisa mereka berlindung. Ini karamah diperlihatkan saat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan karamah kenapa? Karena kecocokan orang yang diberi itu dengan Al-Quran dan Sunnah pada amalannya. Mereka orang-orang yang taat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, adapun selain itu maka kita katakan datangnya dari syaitan. Nasallallahu taufiq wa sadad, walhamdulillahirabbil alamin.